Marhite-hite gorni debata amata, dot gorni anak na Tuhan Yesus Kristus, dot gorni tordi porbadia na manok palangit dohot tanoon, di pasaur madame na tutordita, amin rak kita madok tangyang tayo. Pasu-pasu kami oleh Yohanani, sesodakon kohimi tumahumon sude. Amin. Terpuji Tuhan, mari di nomor 110 sada ayat sada rodi 2. Selanjutnya, jadwal ibadah kategorial dan latihan gol, vokal di gereja dan evangelisasi pertanian sudah tertera sebagaimana mestinya, dan statistik kehadiran pada ibadah minggu lalu, ibadah sekolah minggu, dan kehadiran pada pertanian kita pada hari lalu. Titik mana pengumuman, dapat dulu permingguan, ibadah minggu, di perminggu di HKP penerangan di Patupa masuk pukul 10.30 di lokasi pendeta, pimpinan dan unsur pimpinan majelis jemaat HKP penerangan tapawabas rohani kita mengikuti ibadah. 2. Sarana dan prasarana, pimpinan resor, pimpinan majelis jemaat HKP penerangan Pasahaton mulai di gudang Pesalu, ruas Muria dan simpatisan atau oleh praktikian beribadah di gereja atau ibadah kategorial. Dalam tentang pertingot bersyukur ke Tuhan mari di Pasahaton mulai teon bulan-bulanan melalui HKP penerangan. Tolu tempat ibadah menampar mingguan. Songan totong di batu-batuan Twitter lu, nah ruas Muria dan simpatisan. Kita totong lebih batu per mingguan, mana ibadah minggu lu, ibadah kategorial di tempat ni ibadah. Baik proses hajong-jongan, kau jangan ni HKP penerangan dalam proses. Kau saham. Rak kita makari totong asal minggu boy kapajong-jong garajata. Ditanam ni HKP penerangan Jambi. Oke. Kewajiban sesuai keputusan rapat 16 Februari 2025, Songnau di Batu-Batuan Minggu 2 Maret 2025 terhitung. Mulai bulan Maret 2025, launan tanu ajong-jongan di HKP penerangan seluruh ruas teoria perkara berkewajiban Pasahaton minimal Rp100.000 per bulan. Songalis nawadong di lembaran tata ibadah nomor 1. 5. Evangelisasi mana pertanyaan di hari Rabu 20 Agustus 2025. Satu kota pertanian di batas seni keluarga Amang Situa B Panjaitan Inang Bulu Sumurian, alamat di Perum masuk E2 masuk pukul 10 siang 30. Onom surat masuk. Pimpinan Pusat Gereja Kristen Indonesia Protestan HKIP nomor 82 garing SP PP HKIP 8/2025, Pematang Siantar 11 Agustus 2025 di perihal pemberitahuan pengumpulan persembahan setiap minggu kelima kepada yang terhormat Majelis Jemaat HKIP
HKIP Penerangan Jambi di tempat. Salam sejahtera dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berdasarkan program kerja tahunan atau PKT HKIP tahun 2025 dalam bidang marturia dan diakonia bahwa setiap minggu kelima diadakan persembahan khusus, maka melalui surat ini kami memberitahukan kepada Majelis Resort HKIP dan Majelis Jemaat HKIP agar mengadakan persembahan khusus pada hari Minggu tanggal 31 Agustus 2025 untuk mendukung pelayan jemaat HKIP yang membutuhkan. Hasil persembahan tersebut dikirimkan ke rekening pimpinan pusat selambat-lambatnya tanggal 8 September 2025. Demikian surat ini diperbuat untuk dilaksanakan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Pimpinan pusat HKIP, Bishop Pendeta Lindu Tambunan STHMN, Sekjen Pendeta Tarida Pendeta STH. Bagi jemaat yang belum memberikan persembahan minggu kelima bulan Maret dan Juni agar segera disetorkan. Kalau kita HKIP surat termasuk yang kedua, pimpinan pusat Kuria Kristen Indonesia Protestan HKIP Pematang Siantar 15 Agustus 2025 nomor 94 dari SP dari PP HKIP 8 2025 tampilan hal pemberitahuan KKR Persekutuan Wanita HKIP. Salam dalam nama Tuhan Yesus Kristus sesuai dengan program kerja tahunan BKT HKIP tahun 2025 tentang Pesta KKR Persekutuan Wanita tingkat pusat. Maka melalui surat ini kami memberitahukan kepada pendeta resort, majelis resort, majelis jemaat, pengurus Persekutuan Wanita tingkat resort dan tingkat jemaat bahwa Pesta KKR Persekutuan Wanita tingkat pusat akan diadakan pada hari Jumat sampai Sabtu tanggal 24-25 Oktober 2025 tempat Gereja HKIP AKP Jalan Sisau Gang Delima nomor 2 Pematang Siantar. Dalam memeriahkan pesta KKR Persekutuan Wanita tingkat pusat maka akan diadakan beberapa perlombaan, yaitu yang pertama perlombaan KOR. Kepada peserta yang akan mengikuti perlombaan KOR akan menampilkan 2 lagu, yaitu pertama lagu wajib dengan judul Las Rohan Wakaina. Lagu terlampir. Kedua lagu pilihan ditentukan oleh peserta lomba. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam perlombaan KOR ini yaitu 1. Perlombaan KOR dilaksanakan tingkat jemaat. 2. Jumlah peserta KOR tidak dibatasi. 3. Instrumen penilaian KOR 1. Nada dasar. 2. Harmonisasi. 3. Ekspresi wajah. 4. Seragam. Selanjutnya kerapian saat memasuki panggung. Bagian keempat, jemaat yang akan mengikuti lomba KOR akan mendaftarkan diri serta mengirimkan lagu pilihannya kepada panitia sekretariat nomor WA 0823 1160 1624 selambat-lambatnya tanggal 4 Oktober 2025. 2. Perlombaan fashion show. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam perlombaan fashion show ini yaitu 1. Tema kebaya modern berbasis etnik Batak. 2. Setiap jemaat mengirimkan pesertanya maksimal 2 orang. 3. Perlombaan makeup atau rias wajah dan sanggul tanpa cermin. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam perlombaan ini yaitu pertama peralatan makeup dan sanggul dibawa sendiri. 2. Setiap jemaat mengirimkan pesertanya maksimal 2 orang. 4. Perlombaan cerdas cermat Alkitab atau CCA. Perlombaan ini dilakukan per tingkat resort. Setiap resort mengirimkan pesertanya 3 orang. Kami berharap agar seluruh persekutuan wanita HKIP ikut menyemarakkan pesta KKR Persekutuan Wanita tingkat pusat serta turut ambil bagian dalam kegiatan tersebut. Semangat untuk melayani Tuhan melalui kegiatan ini menjadi kemuliaan bagi Dia Raja Gereja. Demikian surat ini kami sampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Pimpinan pusat HKIP Bishop Pendeta Lindu Tambunan STHMN, Sekjen Pendeta Tarida Serenta STH.
surat na masuk kulit musen ng dipabotohan di grup ni kita punguan ina surat siap untuk ibadah perayaan 17 Agustus Persekutuan Wanita Provinsi Jambi diadakan tanggal 19 Agustus 2025 pukul 2 sampai dengan selesai bertempat di Kampung Raja. Jadi kita anggota PW asa tabereng di grup tai bisa donanen dohot dalam biaya masuk menurut salah kami dibebaskan untuk usaha pribadi 30.000 per orang. Semua surat masuk. Selanjutnya Asabui kita masih berkoordinasi di grup wanita. Ibadah Minggu 24 bulan Walu 2025 Batu Kota do ibadah variatif. Renungan harian siang Bibel untuk 1 mingguan mengadong tertradisi soal panduan kita. Laporan keuangan mingguan tersurat di Matius 6 ayat 37. Saya jumlah maluli hamu harajan di debatado hati gorana bunita paunon na dusudina akal tempo amuna. Penta na masuk di bagasan mingguan rumah tertradisi meladang masalah menulis kami. Tetapi pospen masih belum kelanjutan do pengeluaran, tata kalkulasi keuangan untuk kas pembangunan, do daftar kewajiban perkara serta usaha mulia. Tertulis di Mazmur 6 ayat 3, menjauhlah daripadaku kamu sekalian orang yang melakukan kejahatan, sebab Tuhan telah mendengar tangisku. Pimpinan resor, pimpinan jemaat beserta seluruh majelis jemaat HKIP Penerangan Jambi mengucapkan selamat mengikuti ibadah dan memanfaatkannya serta selamat ulang tahun bagi yang merayakannya seminggu yang lewat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam. Amin. Pura dipatalah nahulungan di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Kata di bagasan minggu tas sadario tas surat doisian buku ni Sada Petrus Bidu 2 ayat 10 sadaro di ayat 10 itu. Sada Petrus Bidu 2 ayat 10 sadaro di ayat 10 itu. Langsung masih kasori mahita lo menjasa mulai hari masih ayat 10 sadar songon mah tidak nadisi. Ale akka haulongan wapoi mahamu songon akka paisola jalan halak dagang orang hamu ma akka hisap-hisap ni roha sibuk namaralo dopak parto tiyo. Uduk mahamu marabot pun nasa uhum nasinuan ni hajul mau alali Tuhani nang marabot pun raja pakwaso pagijang nang marabot ay odolo mo ni rohani di bata nang mamahite siyan ulaw na dinggang popoman muna hawtoni halak na kurang roha. Mahapatulun mahamu susah sulit ahulungi mak kadungan hadiah lima debata pasangat maraja ulat nido sahatna paring di mahita.
debata siara pasti minggu sadario tak peringati do hari kemerdekaan ni negara ta ngapa walu tahun salam merdeka madinita salutna. Kita lagi kalau anak kami nunggu cetak kasta jahat sama dia turpuk ni janita di bagasan minggu sadario sian kuni sada Petrus 2 ayat 10 sadaro dia 10 pitu. Jadi tak sono di almanak ta tema di minggu sadario hidup kondo ai akan nomor 2 buhamu. Walau di dalam bahasa Indonesia dikatakan hiduplah sebagai orang merdeka. Kita terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus nian. Mungkin sebagian besar kita nadong biso rata-rata pendatang lah sian luar tadi sian hitaan. Mungkin ada sian Sumatera Utara, ada sian Riau dot akan asingna. Molo gabe salah pendatang di kita sadahuta di luar sadaluat nang manggabe pangarap to kita pasti macam gudang doa ke kilo natalogi pasti sangat banyak kesusahan yang akan kita hadapi. Entahkah itu pekerjaan, entahkah itu tempat tinggal atau lain sebagainya. Jalan yang menjadi semakin yang mendasar, yang dasar dari 400 sinakani, nadok tahagia ribu dohita disambut bisa dari dua mana nadal, diterima dohita mana nadal, dengan dohita dijalur di dua mana justru salah kita akan diusir. Nah, sangat banyak kesusahan menjadi seorang perantau, menjadi seorang pendatang, dicurigai jikalau dia tidak bagus. Justru sebaliknya, jikalau dia memiliki kinerja yang sangat baik, dia pasti akan diterima di satu tempat itu. Nah, demikian juga menginang Tarsino tutur menjanita di bagasan sadario. Tarino hurian di debatan ado dibuat Yunani pada masa yang berada di dalam Asia kecil, di dalam pengembalaan Rasul Petrus. Kalau kita melihat tadi, membaca dengan jelas bahwasanya hurian di debatan ado di Asia kecil masih disebut sebagai hurian diaspora, di mana dikatakan sekelompok orang yang tersebar dari berbagai daerah, berbagai budaya, mereka disatukan dalam satu tempat di dalam yang dikatakan daerah Asia kecil, dalam wilayah asal mereka. Namun dikatakan diaspora, ada totong doa lagi mempertahankan budaya dan identitas asalnya. Mereka berasal dari mana saja, tetapi identitas mereka tetap mereka pertahankan. Artinya di sini macam gudang beragam-ragam akar budaya, mereka bercampur berbagai macam budaya dalam satu tempat. Tetapi seseorang yang dikatakan diaspora tadi, mereka tetap mempertahankan. Nah, demikian juga dalam nas firman Tuhan tadi. Jemaat Tuhan yang mereka katakan, dikatakan oleh Petrus, mereka merantau dari tempat mereka masing-masing menuju Asia kecil. Di sana mereka hidup dengan budaya mereka masing-masing dengan kepercayaannya kepada Yesus Kristus. Tetapi seorang lupa persinakan ini menurut sebagai pendatang sangat susah untuk mempertahankan identitasnya. Dikala mereka mempertahankan kepercayaannya, mereka diperhadapkan dengan ombak-ambing kehidupan, diperhadapkan dengan budaya-budaya asing yang mereka tidak dapat pahami. Salah satunya mereka dicampuri dengan budaya Helenisme, dikatakan budaya-budaya Yunani, di mana mereka menyembah para dewa-dewi yang mereka percaya, yang sangat bertolak belakang dengan jemaat Allah pada masa itu. Artinya di situ tasomon ikan mahalaki, tasomon tekena juga kuat ini. Mereka berasal dari Sian Akad Desa Luar. Mereka dipersatukan dengan karakteristik masing-masing. Bapak Ibu serta saudara-saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Di sini Rasul Petrus mengingatkan jemaat ini agar tetap mereka kuat dengan imannya meski hidup di daerah non-Yahudi. Kemudian kita dibagai sadar dan dalam pasingon kuliah debatan nama saya alai tong berita di pasingon dan kita sebagai pendatang sian luar na asing, kita sebagai paratos sian luar na asing di pasingon berita. Walaupun kita hidup di dalam daerah mayoritas sekalipun, kita tetap mempertahankan, kita diajari, kita diingatkan untuk mempertahankan apa yang ada pada kita. Contoh kecil, aporsiatai. Contoh kecil,
agama, contoh kecil budaya kebatakan tadi supaya tidak lagi tercampur dengan budaya-budaya asing, supaya itu tetap ada bergenerasi sampai dengan kelanjutannya. Ya, diakui Apostel Petrus do kuyai asa mardogo dia adat istiadat. Nah, dong juga supaya mereka tidak berpengaruh akan perkembangan zaman pada masa itu. Terkhusus arsitektur Nijanita do Basol Apostel Petrus mengaleo arahan ala Kristen ala terbuat dohika paisola mana halat dagang nian menurut jahat tangkas. Kita sebagai orang Kristen di tempat ini hanya sebagai pendatang. Kenapa saya katakan demikian? Sebab kita berasal dari Allah dan tempat asal kita itu kerajaan itu sendiri, yaitu surga. Dan kita akan kelak kembali kepada surga itu jikalau kita menjadi pewaris tahta kerajaan Allah melalui iman kepercayaan kita kepada Yesus Kristus. Kita berdoa kepada Tuhan Yesus Kristus. Adungdo tulu Buddha yang dipasangan Apostel Petrus mari Petrus Nijanita do Basol Siasar Petrus 2 ayat 1 dan 1 dapat jolo di dokter gabe sitidani di hamu di tongan-tongan halak naso sahab usiam menjadi saksi Allah. Berbicara menjadi saksi itu sangat berat, Bapak Ibu. Menjadi saksi di dalam suatu daerah sangatlah berat, terlebih dalam suatu permasalahan. Namun yang menjadi hal beban terberat lagi menjadi saksi Kristus juga adalah hal yang berat. Kenapa demikian? Sebab ketika Kristus mengutus para murid-muridnya untuk memberitakan firman Injil Tuhan ke berbagai penjuru, mereka tidak dijanjikan dengan hal-hal yang bahagia. Mereka tidak dikatakan akan menjadi kaya, tidak. Dan di dokumen di mata lagi asaga di mana sangat dalam alai hacit do diai aga postel nasak dua ini juga kita yang diutus akan menjadi saksi Kristusnya. Mulu garis tidak di mata dada bulan sekedar tugas ini akapang dan dunia dalam kuasa pulang ke kosongan yang mana Allah sudah kita cuma porsi Tuhan Yesus memiliki beban berat itu sendiri untuk menjadi saksi Kristus. Mungkin tidak di dalam kalangan masyarakat, tidak di dalam kalangan luas atau banyak, tetapi di dalam kalangan keluarga itu yang menjadi hal terdasarnya itu sendiri. Seperti yang saya katakan tadi, hidup di tengah-tengah daerah yang dikatakan mayoritas itu sangatlah berat. Kenapa demikian? Allah ya lu dari mangan sahalat naposo burjuma minggu burjuma panjang burju alai bisa ada perkumpulan pikiran mangan disuruh martania dan berani puasa karena dia mengatakan bahwasanya sangat banyak orang yang berbeda di sini pada masa itu sangat banyak orang yang sangat berbeda. Saya menjadi malu minder. Lalu apa artinya mereka berminggu setiap hari? Apa artinya mereka berdoa setiap hari? Apa artinya mereka beribadah setiap hari? Jikalau untuk menjadi saksi Kristus sekalipun kita berani. Oleh karena itu mari Bapak, kita mulai masih hal-hal yang kecil. Siap keluarga, nakut masyarakat, nakut keluarga, nak kasih. Dengan demikian pemberitaan firman Tuhan tetap tersebar dimanapun kita berada. Ipo dan apa juru, udah dapat dua orang hidup puisi. Untuk mahmu pamareta mana di dia kamu. Untuk mahmu tu pamareta mana di dia kamu. Tadi sudah kita baca. Bahwasanya Apostel Petrus mengatakan dimanapun kita berada, kita tunduk terhadap pemerintah. Dari 13 sampai dengan ayat 14 Petrus mengajarkan agar mereka umat Tuhan tadi menghormati pemimpin negara yaitu raja dan kepada wali-wali raja. Sekalipun mereka harus menghormati pemimpin negara tersebut,
Tapi bukan berarti mereka mengikuti adat istiadat mereka, bukan berarti mereka mengikuti kepercayaan yang ada pada tempat itu. Menghormati itu penting, tetapi karena berdasarkan kehendak Allah. Demikian juga dengan kita umat Kristen sebagai warga negara Indonesia, kita juga wajib patuh dengan aturan, dengan peraturan, dengan hukum yang ada di negara kita. Maka kita patut bersyukur bahwa negara kita adalah negara yang satu agama. Maka oleh karena itu Bapak Ibu, kita bisa memisahkan aturan negara dan aturan agama kita. Namun kita juga dapat berjalan beriringan dengan koridor yang berbeda. Di hadapan semuanya itu, kita halak na pusea naik kondo kita paduho ngolu na markolong ni roha. Nah tapi halak Kristen di negara ron lima halak minoritas alay otoritasi dan nagari para mohon bebasan laho memuji Tuhan. Bukan berarti otoritas keberibadahan itu, otoritas kekristenan menjadi hilang, sekalipun ditindas, sekalipun dicerca, sekalipun dicela. Oleh karena itu mari tetap kita hormat terhadap pemimpin-pemimpin negara, pemimpin daerah. Dan ini menjadi budaya Pak Dulu juga berisi tasawuf tema di minta sadarnya mangulu soal halak akak naum malua, mangulu soal akak halak naum malua. Bapak Ibu serta saudara-saudara terkasih, Petrus menegaskan kehendak Allah di ayat 11 ini agar mereka tetap berbuat baik walaupun orang jahat mendekat kita. Hidup sebagai orang merdeka pada saat ini bukan hanya membahas tentang kemerdekaan duniawi, tetapi secara rohani kita juga perlu hidup dalam kemerdekaan pola kuasa kosong ini. Kita telah dimenangkan oleh darah Kristus Allah. Ada satu beban, ada satu ikatan yang masih mengikat kita untuk kita dapat bersekutu dengan Tuhan, yaitu dosa. Nah, oleh karena itu yang menjadi tujuan atau menjadi pola identitas Bagasan Sadario, kita yang hidup mereka secara rohani adalah kita orang Kristen yang telah dibaptis, yang menjadi orang bebas di dalam dan merdeka dalam Kristus. Dikatakan bebas bukan berarti kita berbuat sedemikian, bukan berarti kita berbuat apa yang kita suka, melainkan tetap dalam koridor Allah. Sebab di Roma 6 ayat 18 dikatakan, kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Kita diajarkan memang sebagai menjadi hamba, tetapi bukan hamba manusia, melainkan hamba kebenaran. Lalu, siapakah itu kebenaran itu? Dalam Yohanes 14 ayat 6 dikatakan, akulah jalan kebenaran dan hidup dan lain sebagainya. Artinya, hanya Yesuslah dikatakan sebagai kebenaran. Kebenaran yang dimaksud adalah Yesus. Kita yang telah dimerdekakan, kita hidup menjadi hamba kebenaran, artinya kita menjadi hamba Tuhan, bukan menjadi hamba manusia. Hamba manusia dengan hamba Tuhan sangatlah berbeda. Jikalau dikatakan sebagai budak manusia, mereka hidup dengan apa kemauan tuannya. Tetapi jikalau dikatakan sebagai hamba Tuhan, kita hidup juga seperti apa yang dikehendaki Tuhan kita, yaitu Tuhan itu sendiri melalui penuntun, yaitu hukum Taurat tadi. Memang hukum Taurat tidaklah menyelamatkan, taulah peyamangan kasapulna hukumi, tidak menjamin kita masuk dalam kerajaan surga. Lain, marhiti Yesus Kristus dohita boy di pamulakon, marhiti Yesus Kristus dohita boy di malua siap akan dosa, marhiti apor siawan sialami karena melawan bagasan Tuhan Yesus Kristus. Di hari kemerdekaan kita bukan hanya membahas tentang sejarah kemerdekaan bangsa itu saja, juga bukan tentang membahas apa yang dialami oleh masa-masa orang terdahulu, pahlawan terdahulu.
juga kita bukan hanya membahas kemerdekaan kita dari perbudakan dosa, tidak. Kita juga harus membahas kemerdekaan cara berpikir kita yang selama ini hanya terpaku dalam narasi-narasi yang berujung kepada kesia-siaan seperti khotbah yang senantiasa didengar namun berakhir hanya dalam peribadahan itu saja. Kemerdekaan yang dimaksud adalah terbukanya pola pikir kita diperbaharui oleh karena Yesus Kristus. Kita yang telah dilepaskan, kita yang telah dimenangkan. Mari, jangan kita mau senantiasa terikat oleh karena dosa itu. Memang di dalam hidup baru sangatlah susah. Di dalam menyatakan diri sebagai orang merdeka sangatlah susah. Tidak bisa langsung timbal balik ketika tidak bisa. Bahkan bertahap-tahap tentu akan sangat menjadi sukacita yang besar Bapak Ibu jika kita dapat memperoleh hal tersebut. Terlebih di dalam tema kita pada saat ini, hiduplah sebagai orang merdeka. Hidup sebagai orang merdeka, apa yang dimaksud? Oleh karena itu mari saya akan membacakan ayat 17 dikatakan, marhapat mahamu susesudi ahulowi hamuma akadungan hadiah dari mata pasangan raja ini merupakan sebagai wujud nyata perilaku jemaat Kristen dalam bermasyarakat, menghormati semua orang, mengasihi siapa saja tanpa memandang buruk, mengasihi saudara-saudara kita, mengasihi orang sekitar kita, bahkan orang yang membutuhkan pertolongan sekalipun. Mari kita kasihi. Terlebih, mari kita berpegang teguh akan firman Allah dan tetap patuh terhadap keputusan pemerintah. Mari kita terus mendoakan setiap pemerintah, setiap pemimpin negara kita, setiap pemimpin daerah supaya hati mereka boleh terbuka di dalam kemajuan negara kita. Dan juga kita jangan lupa berdoa untuk setiap orang yang kita kasih, untuk setiap orang yang berada di sekitar kita, agar kita tetap senantiasa hidup rukun di dalam kasih Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semuanya. Amin. Mari kita bernyanyi. Pasu-pasu meja larang putih asal perhasian kami pelanot pati pulhon harajomu di tonga-tonga ni duriang dohot di portibio buhay marohanami matite-ite todik asal muta dahami bulan isilan rehon mi Tuhan asal girgir kami madok mauliate tuho marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Pramahita madok di tangian atau pani. Amin.
benar badia maguanmu, sarwa maharajamu, sesat